Oke. Baik. Yang mau korida bisa. I want you to. Lai mako. Oh iya pale. Oke, mulai mi. Mulai makin nak. Kita tuh apa? Mulai dulu pendekatan. Direkord nih kan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih sempat bertatap muka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat berbingkiskan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma langsung saja. Adapun topik materi yang akan kami sajikan pada kesempatan ini yakni faktor-faktor pendidikan. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya secara pribadi. Kenalkan, saya Asmi Maulana, saya perwakilan dari kelompok 5 dan teman saya Andi Najwa Nisa dan Andi Muti. Pada pemateri saya akan berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan. Pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pengertian tujuan. Tujuan adalah arah, sasaran, cita-cita, atau hasil akhir yang ingin dicapai. Fungsi tujuan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan sebagai arah pendidikan. Tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang sampai kepada situasi berikutnya. 2. Tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha akan berakhir jika tujuan akhirnya sudah tercapai. 3. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dasar dan tujuan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 4. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Jenis dan hierarki tujuan pendidikan. Pertama, tujuan umum pendidikan nasional adalah manusia yang berjiwa Pancasila. 2. Tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang akan dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan instruksional. Faktor pendidik. Pertama, hakikat pendidik. Pada hakikatnya, pendidik atau guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. 2. Macam-macam pendidik. A. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua adalah pendidik utama karena secara kodrat anak dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya. Kedua, pendidik menurut jabatan, guru atau dosen, menerima tanggung jawab dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara atas kepercayaan orang tuanya kepada guru, bahwa guru mampu memberikan pendidik dan pengajaran kasih sayang kepada peserta didik, dan gurulah sebagai pengganti orang tua. 3. Karakteristik pendidik. 1. Dalam hal ini, An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim kepada beberapa, yaitu mempunyai watak dan sifat
Rabaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. 2. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. 3. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. 4. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu faktor pendidik. Yang poinnya itu yang keempat, tanggung jawab pendidik. Pertama, pendidik harus menuntut murid belajar, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, baik kepribadian, watak, dan jasmaniah. 3. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. 4. Memberikan bimbingan kepada murid. 5. Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. 5. Guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dalam hal ini yaitu guru mampu mengubah tingkah laku dirinya menjadi seorang guru yang profesional. Seorang pendidik harus menjaga wibawa di depan murid-muridnya. 6. Kewibawaan pendidik. Kewibawaan atau gezak adalah suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada seseorang sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Saudari Mutiara Permesti. Muti, ayo. Tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya lagi. Tunggu. 2. Karakteristik peserta didik. Menurut Tirta Harja, mengemukakan empat karakteristik yang dimaksud, yaitu 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. 2. Individu yang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. 3. Individu belum bisa selesai. itu bisa pencet, Kak. 3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual. 4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. 3. Batas awal dan akhir pendidikan. Ali Fikri, seorang sarjana pendidikan yang sangat terkenal, memberikan batasan-batasan pendidikan sebagai berikut. 1. Ada masa kanak-kanak yang dimulai pada umur 7 tahun. 2. Masa berbicara atau kritik yang dimulai umur 8 sampai 14 tahun. 3. Masa akil balik antara umur 15 sampai 21 tahun. 4. Masa pematangan menuju kedewasaan, yaitu antara umur 21 sampai 29 tahun. 5. Masa pemuda kedua, yaitu antara umur 36 sampai 42 tahun atau masa produktif. 6. Masa menikmati hasil perjuangan, yaitu antara 45 sampai 56 tahun. Dan yang terakhir, umur 60 ke atas sampai meninggal dunia. Kembalikan ke moderator. Madam Yasnur, selesai nih. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa ini. Kita berikan aplaus bersama-sama untuk kelompok 5. Mantap.
Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang saya akan bacakan. Yang pertama, setiap penanya per kelompok hanya boleh satu wakil saja yang bertanya. Dan yang kedua, selama proses diskusi berlangsung, peserta diharapkan untuk tenang dan yang saya tunjuklah yang dapat berbicara. Ya, baik, untuk sesi tanya jawab yang pertama, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya. Bilang Kak Rida. Idris. Chris. Nah, kepada saudari Rida Rizkiana, persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rida Rizkiana. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gue lupa. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penanya. Bagaimana tanggapannya apabila ada seorang siswa yang tidak mampu secara materi dan perilaku tapi tetap dinaikkelaskan. Kemudian apakah dalam hal ini bisa disebut dengan naik kelas percobaan toh? Pemateri. Ngerti Ya. tiga. Dari kelompok Terus? mana, Rida? Kelompok satu. Begini, saya ulangi pertanyaanku. Bagaimana tanggapannya kelompok penyaji apabila ada seorang siswa yang tidak mampu dalam materi dan juga perilakunya tidak baik? Biasanya disebut dengan naik kelas percobaan. Terus pas di tengah perjalanan, pas di tengah semester perilakunya itu masih tidak bisa ditoleransi. Apakah harus diturunkan kembali ke kelas sebelumnya atau dikasih lagi kesempatan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi pertanyaan dari saudara Rizkiana. Bagaimana tanggapan pemateri jika seorang siswa yang tidak mampu dalam materi dan juga bisa dikatakan malas, naik kelas, hanya naik kelas percobaan, dan pas naik kelas, sikapnya tetap tidak berubah atau tidak bisa ditoleransi. Bagaimana pendapat pemateri tentang hal ini? Baik, untuk penanya selanjutnya dari saudara Idris. Satu kelompok aja Kak Rida. Tapi satu kelompok Ji, tapi bisa. Bisa juga. Kalau bisa enggak apa-apa Ji. Bisa. Boleh. Siapa lagi yang baik kelompok lain yang ingin Saya. bertanya, silakan. Siapa? Ilmi. Ya, kepada saudari Nur Ilmi, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, perwakilan dari kelompok 6. Yang saya ingin tanyakan yaitu mengenai karakteristik pendidik. Seperti yang diketahui bersama, di negara kita ini bukan hanya terdiri dari satu agama. Sedangkan yang disampaikan pemateri tadi hanya karakteristik pendidik Muslim. Jadi bagaimana dengan karakteristik pendidik yang non-Muslim? Apakah karakteristik pendidik Muslim saja yang diterapkan di Indonesia atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi pertanyaan selanjutnya dari kelompok lain. Saya. Dir. Pada saudara Muhammad Yusuf, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu kemukakan sudut pandang Anda mengenai faktor-faktor pendidikan
dan bagaimana peran masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan masalah pendidikan di Indonesia. Jelas atau perlu diulangi? Ulangi dulu. Bisa diulangi? Bisa. Oke. Pertanyaan saya, kemukakan sudut pandang Anda mengenai faktor-faktor pendidikan dan bagaimana peran masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan masalah pendidikan Indonesia. Ya baik, kepada penyaji materi, apakah pertanyaannya sudah bisa dijawab? Saya mau bertanya. Ya, kepada saudari Kak Rizka, persilakan. Ya, di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diputri Ramadana dari perwakilan kelompok 7. Jadi, di sini kita ketahui bersama, manusia dan pendidikan tidak pernah lepas, akan selalu terus berkembang seiringnya berkembangnya zaman. Jadi, pertanyaan saya adalah kendala apa yang membuat manusia dan pendidikan di suatu daerah terpencil menjadi kurang pengetahuannya? Mohon penjelasan dari pemateri. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok lain, saya ada yang ingin bertanya? Tabe saya. Pada saudara Jumardi, persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada modern karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin saya tanyakan dari bagian macam-macam pendidik, kan di sana ada orang tua sama guru. Nah, pertanyaan saya bagaimana supaya masyarakat bisa lebih menghargai guru? Karena setahu saya apabila apabila siswa itu pintar, maka yang disanjung itu adalah orang tuanya. Sedangkan apabila murid itu bodoh, maka yang digugat itu adalah gurunya. Ya. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara supaya masyarakat bisa lebih menghargai yang namanya guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok materi, apakah sudah ada jawaban yang bisa dipaparkan? Ayo, sudah ini direkam?
Dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Saya. Kepada saudari Nur Faiza, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari perwakilan kelompok 2. Yang saya mau tanyakan adalah model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali anak muda zaman sekarang yang tidak memperhatikan akan pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Faiza. Model pendidikan yang baik untuk anak muda zaman sekarang. Yang pertama, mengikuti jenjang pendidikan pesantren. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, di pesantren kita banyak mempelajari tentang agama, terutama dalam hal mendidik akhlak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi? Pada kelompok penanya, ada yang bisa ditanggapi? Oke, baik. Dari jawaban tadi mengatakan bahwa hanya untuk agama Islam. Jadi bagaimana yang untuk agama-agama yang lain? Bagaimana cara pendidikan moralnya? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan sanggahan dari saudari Kram. Baik, untuk agama lain, itu beda lagi. Itu beda lagi halnya. Diserahkan kepada yang pertama, kalau agama lain, kita serahkan yang pertama, model pendidikan yang pertama dari orang tua. Karena guru yang pertama adalah orang tua. Kemudian yang kedua, faktor pendidiknya yakni guru. Guru di sini berperan untuk mendidik siswa agar dapat memanusiakan manusia. Dan model pendidikan yang harusnya dilakukan adalah dengan menekankan agar lebih menghargai manusia seutuhnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa di Saya ada tanggapan Pak Buder. Ya, silakan. silakan. Siapa yang menanggapi? Tidak. Tidak. Krik. Para pemateri, sudah ada jawabannya? Kata ditanggapi, tapi tidak jadi mide plek. Apa dipersilakan nih tadi? Nah, Ya, atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menanggapi jawaban dari saudara Nur Maulana. Jadi di sini dia kayak terkesan menomorsatukan pesantren, sedangkan apa gunanya kita belajar pendidikan agama Islam di sekolah negeri-negeri. Jadi di sini tuh tanggapan itu kayak kita lebih istimewakan di pesantren, sedangkan bisa kita lihat bahwa sekarang itu pesantren
covernya yang dalam tanda kutip. Covernya di pesantren tapi ahlaknya gini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari saudari Ida Rizkiana. Ya, saya akan meralat jawaban dari saya. Model pendidikan yang tepat untuk membadahi moral anak muda sama sekarang adalah model pendidikan yang mengikuti perkembangan saja, bukan hanya di pesantren saja, baik itu di rumah maupun di sekolah-sekolah lainnya. Yang pertama adalah yang harus diterapkan pendidikan akhlak, baik itu kepada agama Islam, Hindu, atau agama lainnya, yang ditanamkan itu adalah akhlak. Kemudian yang kedua, pendidikan yang menekankan pada aspek kemampuan berpikir, yakni berpikir mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengasah skill dan keterampilannya. Baik dan itu keterampilan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama. Kemudian strategi dalam mengolah kecerdasan berpikir dan terlatih dalam keterampilan dalam pengembangan bakatnya, dan pada akhirnya anak yang kelak hidup dapat bersaing di zamannya menjadi anak yang pikir dan terampil dan mempunyai akhlak yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk anu kamu daripada kosong saja begini, yang bisa dijawab Mi. Ya. Diterima mi gajinya itu bisa. Kami dijawab yang lain dulu. Berdebat ke situ. Kepada pemateri, sudah ada yang bisa dijawab? Kak jawab pertanyaannya Nur Ilmi. Ya. Persilakan kepada saudara yang dinaju untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nur Ilmi. Maka ada bertanya kelompok berapa tadi itu Nur Ilmi? Kelompok 6. Kelompok 6.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Ilmi yang dari kelompok 6. Pertanyaannya itu kan yang saya sajikan tadi itu cuma karakteristik yang tentang Islam, yang Muslim. Yang ditanyakan itu karakteristik pendidik yang di luar Muslim, yang non-Muslim. Yang saya sajikan tadi itu banyak poin-poinnya dan cuma enggak sebagian yang Muslim, sebagiannya juga secara umum kayak mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dan bertindak profesional, itu kan secara umum. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik, berlaku adil terhadap peserta didiknya, itu kan secara umum. Jadi bukan cuma mengacu ke Islam, cuma sebagiannya dari Islam, karena ini karakteristiknya menurut An-Nahlawi. Moderator, tak ambil alih lagi. Ya. Baik, kepada kelompok penanya, Saudari Ilmi, apakah sudah menerima jawaban dari saudari Anida atau tidak ada? Iya, terima kasih. Karena yang saya tadi garis bawahi di situ kan yang pendidik Muslim, jadi ya begitu mungkin terjadi kekeliruan. Terima kasih atas jawaban dari kelompok pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kapan dulu Idris masuk di room karena kita host. Saya host. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Yusuf dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, kemukakan sudut pandang Anda mengenai faktor-faktor pendidikan dan bagaimana peran masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan masalah pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama, faktor tujuan. Dalam praktik pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian, faktor pendidik. Pendidik di sini ada dua kategori, yaitu pendidik kodrat, yakni orang tua, dan pendidik jabatan ialah guru. Pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu masyarakat, orang tua, dan negara. Kemudian yang ketiga, faktor peserta didik. Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kemudian yang keempat, faktor isi atau materi pendidikan. Kemudian yang kelima, faktor situasi lingkungan. Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosial kultural. Dalam hal di mana situasi lingkungan ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan itu menjadi pembatas pendidikan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari saudara Nur Maulana. Saya terima jawabannya. Iya udah. Kenapa ini sekali? Ada orang? Anda ada orang musik-musik. Yusuf. Di record itu mah jengkel ibu. Dan kepada pemateri, tidak ada yang bisa dijawab. Coba tuh tidak. Maaf, moderator bisa kita bacakan dulu soal pertanyaan-pertanyaan teman tak yang belum dijawab. Ada 2 pertanyaan dari Jumardi dan Kak Rizka. Ya, kasih nanti mama ini nih. Kunci rumahnya. Jawab. Besok nanti kita ambil dulu. Kan udah apa pir saya lupa enggak ada ya. Enggak ada yang saya lupa. Kalau begitu. Nanti aku ambil nih. Berapa biji pertanyaan belum dijawab? Sempat ada teman tak bisa bantu kita apa sisa setengah jam. Lagi 2. Pertanyaan tak juga kapan tidak belum dijawab. Jadi Bray. Sampai semi Rida termasuk itu. Oh, masuk. Sebutkan kita dulu pertanyaannya Kak Reska sama Jumardi.
Mantap pertanyaannya. Saya kasih sedikit saran, mungkin ada baiknya tuh kita bacakan nih pertanyaan yang belum dijawab. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa bantu jawab, Ki. Tidak tahu Kak J apa pertanyaannya. Baca kata di caranya bertanya jadi tidak saya dengar. Tunggu saya ulang balik pertanyaanku. Iya. Jadi pertanyaan kita di sini kita dibacakan ulang tiga atau jangan nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi pertanyaan dari saudari Jubardi. Bagaimana agar supaya masyarakat lebih menghargai guru? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, orang tua sekarang banyak yang tidak menghargai guru karena tidak mengetahui apa yang dilakukan guru dalam hal mengajar. Kemudian pertanyaan dari Kak Rizka. Di sini kita ketahui bersama manusia dan pendidikan tidak pernah lepas, akan selalu terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Pertanyaannya adalah, kendala apa yang membuat manusia dan pendidikan di suatu daerah terpencil menjadi kurang pengetahuannya? Baik, sudah jelas. Agar kendala nama wedding. Mau di daerah terpencil ede mau kurap pengetahuan nah. Padi ya rekeng. Baru agak sana terbatas topan nah. Terbatas alat. Menyala mikmu Ilmi. Bisa mungkin bantu jawab pertanyaannya Kak Reska.
Saya dari kelas matematika B, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizka Dwi Putri. Ya, salah satu kendala yang membuat pendidikan di suatu daerah terpencil menjadi kurang pengetahuannya adalah pendidikan pasan dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang kurang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tadi tanggapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jawaban dari pemateri yang bilang tadi kurangnya sarana dan prasarana, Di. Ya. Jadi bagaimana itu Saranta agar ini kita yang masyarakat yang lain yang ada di daerah terpencil itu mendapati sarana dan prasarana, karena kan minimnya kurangnya itu maksudku kurangnya sarana dan prasarananya. Bagaimana Saranta agar ini kasihan masyarakat tak saudara-saudara tak yang ada di daerah terpencil supaya mendapati semua fasilitas-fasilitasnya. Mohon saran tak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi atas curahannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam menjawab warahmatullahi sanggahan wabarakatuh. dari Kak Rizka. Saran saya adalah yang pertama dengan memperbaiki sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia dijadikan sebagai dorongan untuk maju. Dan dengan sumber daya manusia yang ingin maju, maka mutu suatu pendidikan
akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua, tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sini harusnya lebih di daerah terpencil lebih membutuhkan yang namanya pendidikan agar supaya tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang di luar sana. Kemudian yang ketiga, menguatkan posisi guru melalui berbagai pelatihan di daerah terpencil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tambahan lagi, perbaikan akses transportasi ke daerah terpencil agar akses pendidikan juga di sana dapat dijangkau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pemateri. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabe moderator, sempat bisa diulangi pertanyaannya dari Jumardi, sempat bisa dibantu cari. Iya, kalau bisa tuh lempar nih supaya cepat. Nah, kepada teman-teman ada yang ingin membantu untuk menjawab pertanyaan dari Jumardi atau dari pemateri, sudah ada jawabannya? Saya ulangi, bagaimana supaya masyarakat lebih menghargai guru? Tapi pertanyaanku juga belum dijawab pemateri. Hah? Masyarakat sudah belum pi. Kepada pemateri, sudah ada jawabannya? Jangan deh.
jawab nih. Udah ada gak bisa udah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jumardi. Bagaimana agar supaya masyarakat lebih menghargai guru? Ya, yang pertama harus memahami apa tugas guru yang sebenarnya. Dan yang kedua, harus mengetahui apa yang terjadi di dalam sekolah itu. Apakah anaknya berperilaku baik atau tidak. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, pihak sekolah dan guru harus proaktif dalam menjelaskan kewajibannya kepada orang tua dan pihak guru dan sekolah harusnya mengundang orang tua dalam pertemuan bersama sekolah dan guru, lalu dia menjelaskan apa saja yang harus ditaati di sekolah dan apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung kesuksesan belajar anaknya. Intinya, guru dan sekolah harus memiliki senjata sebelum orang tua menyerang mereka. Kemudian yang kedua, yakni mengenai cara mengajar itu sendiri. Pekerjaan yang dilakukan guru mengajar merupakan hal penting dilakukan terhadap kemajuan masyarakat. Untuk itu, orang tua juga harus bersabar, enjoy, dan melakukan tugasnya untuk mengajar anaknya di rumah dan tidak terlalu menyalahkan yang namanya guru. Karena guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudari Jumardi, apakah sudah puas dengan jawaban yang telah saya paparkan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah merasa cukup puas dengan jawaban tersebut. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas jawaban tersebut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari mengenai bagaimana tanggapan Anda jika seorang siswa yang tidak mampu dalam materi dinaikkan dalam kelas percobaan dan pas naik sikapnya tidak berubah atau tidak bisa ditoleransi. Ya, tanggapan saya, kasih dulu kesempatan ke Siang. Kasih kesempatan. Nanti dilihat perkembangannya, akankah dia berubah atau tidak. Namun kalau dia tetap tidak berubah, maka akan ditinggalkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini kelas sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian acara diskusi tanya jawab saya tutup. Demikian tadi diskusi dari kelompok 5. Dan mari kita mengucapkan alhamdulillah untuk menutup acara diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Alhamdulillah. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.